Halo semuanya, hari ini kita lanjut lagi ya materi kita, yaitu tentang perkembangan teori atom, oke? Dan nanti teman-teman nanti bakalan familiar nih dengan gambar-gambar seperti ini, dan harus tahu ya, ini nanti misalnya nih, ini model atom siapa, dan ini siapa, dan juga teorinya apa gitu, oke? Jadi, sebelum kita masuk ke teori dari beberapa ilmuwan, ada baiknya nih kita tahu dulu ya, apa sih artinya atom itu gitu ya. Oke, jadi nama atom itu sendiri itu berasal dari bahasa Yunani, yaitu atomos, di mana A-nya itu artinya tidak, sedangkan tomos artinya dibagi. Berarti kalau atomos artinya adalah tidak terbagi. Oke, jadi nama ini pertama sekali dimunculkan atau disebutkan oleh seorang ilmuwan yaitu yang bernama Demokritus. Oke, jadi setelah Demokritus menyampaikan pengertian dari atom ini, jadi beberapa ilmuwan yang lain juga tertarik, antusias gitu. Oh, atom itu apa gitu ya. Oke, makanya timbul beberapa teori atom, yaitu yang pertama adalah John Dalton. Oke, jadi John Dalton ini mendasari percobaannya yaitu dengan percobaan Lavoisier. Oke, jadi percobaan Lavoisier ini itu dikenal juga dengan hukum kekekalan massa di mana bunyi hukumnya yaitu massa zat sebelum dan sesudah bereaksi itu sama. Oke, tapi ada syaratnya ya, yaitu jika dilakukan dalam keadaan tertutup. Oke, di mana hasil percobaan yang diperoleh oleh John Dalton yaitu berkurangnya massa oksida merupakan keluarnya gas oksigen. Oke, jadi dia melakukan suatu percobaan nih, suatu unsur dengan oksigen, di mana nanti pas waktu dia udah mendapatkan hasilnya ternyata massa oksidanya itu dia berkurang, maksudnya nggak sama. Kenapa? Karena ada gas oksigennya yang lepas. Dan model atomnya itu sendiri, ini adalah model atom Dalton. Dia yang sangat sederhana ya, masih simple gitu. Oke, terus teori atomnya yaitu yang pertama, atom itu merupakan atau atom itu adalah bagian terkecil dari suatu unsur dan tidak dapat dibagi lagi. Oke, itu menurut pendapatnya Dalton. Terus yang kedua, dia mengatakan bahwa atom-atom sejenis itu memiliki sifat yang sama. Sedangkan atom-atom unsur yang tidak sejenis itu memiliki sifat yang berbeda. Oke, jadi misalnya atom natrium yang satu dengan atom natrium yang lain, oke, itu pasti memiliki sifat yang sama. Tetapi, misal nih, atom natrium dengan atom barium, atau dengan atom kalium, atau dengan atom yang lainnya. Karena dia atomnya juga udah tidak sejenis atau beda, otomatis sifatnya pasti beda dong, ya kan? Itu teori atom yang kedua. Terus yang ketiga, dalam reaksi kimia terjadi penggabungan dan pemisahan atom. Jadi di sini nih John Dalton udah menyebutkan yang namanya reaksi kimia. Dia udah menyebutkan bahwa reaksi kimia itu terjadi karena penggabungan dan pemisahan atom katanya. Terus yang keempat, atom itu dapat bergabung dengan atom lain. Oke, ingat ya, atom dapat bergabung dengan atom lain untuk membentuk molekul dengan perbandingan bulat dan sederhana. Jadi untuk persamaan reaksi dan reaksi antara atom membentuk atom yang lain, maksudnya reaksi antara satu atom dengan atom lain membentuk molekul itu sudah diramalkan oleh John Dalton. Oke, dengan perbandingannya bulat dan sederhana. Oke, kelebihannya. Kelebihan dari teori Dalton ini adalah dia merupakan salah satu ilmuwan atau ilmuwan yang pertama merumuskan gagasan atom itu berdasarkan pengamatan kuantitatif. Oke, jadi dia melakukan pengamatan kuantitatif terhadap apa yang ada di sekelilingnya gitu. Terus sedangkan kelemahannya sendiri yaitu yang pertama, dia tidak dapat menjelaskan sifat listrik yang terdapat pada suatu materi. Jadi dia nggak bisa nih, misalnya materi ini sifat listriknya bagaimana, kayak gitu, dia nggak bisa. Terus yang kedua, yaitu tidak dapat menjelaskan daya gabung unsur. Oke, jadi ini kan udah dijelasin ya bahwa reaksi kimia itu terjadi penggabungan dan pemisahan dengan perbandingan sederhana, tetapi dia nggak bisa jelasin daya gabungnya itu bagaimana. Bagaimana suatu atom itu dengan atom lain itu dapat membentuk suatu molekul. Oke, tapi walaupun dia punya kelemahan ya, tapi orang pada ilmuwan kita harus patut berterima kasih kepada mereka semuanya karena mereka udah bersusah payah melakukan ini sehingga sampai sekarang kita tetap menggunakan ilmunya dan tetap berguna untuk perkembangan di bidang sains gitu.
Oke, selanjutnya yaitu ilmuwan yang kedua, yaitu J.J. Thomson. Jadi J.J. Thomson ini melanjuti teori yang pertama dari Dalton, yaitu dia melakukan percobaannya yaitu dengan percobaan sinar katode. Oke, percobaannya yaitu sinar katode. Jadi suatu sinar katode nih dibelokkan menjauh dari piring logam yang bermuatan negatif dan menuju pelat bermuatan positif. Jadi dia melakukan suatu percobaan nih, suatu atom nih ya, suatu atom, terus disinari dengan sinar katode, terus ada suatu piring logam dia bermuatan negatif, ternyata sinar katode yang disinari ini ke arah plat yang bermuatan negatif tadi itu malah menjauh, tapi dia malah membelok ke arah plat yang bermuatan positif. Oke, dan hal ini nanti yang akan mendasari Thomson dalam menemukan partikel atom yaitu elektron. Oke, jadi yang menemukan elektron salah satu partikel dari atom itu adalah J.J. Thomson dengan percobaan yang ini. Oke. Selanjutnya yaitu teori atom. Teori atom dari J.J. Thomson itu dia mengatakan seperti ini. Atom itu adalah sebuah bola bermuatan positif. Oke, jadi ini adalah model atom dari J.J. Thomson ya. Jadi atom adalah sebuah bola bermuatan positif, yaitu yang hijau ini ya, dengan tanda positif ini. Ini adalah atomnya. Dan di dalamnya tersebar elektron yang bermuatan negatif. Oke, jadi yang biru ini, yang ada minusnya, ini adalah yang elektronnya. Oke, jadi model atom Thomson adalah yang seperti ini. Jadi ada bola bermuatan positif dan di dalamnya tersebar elektron yang bermuatan negatif. Oke, terus kelebihannya. Kelebihan dari teori atom ini yaitu dia melemahkan, dia melemahkan asumsi dari beberapa ilmuwan sebelumnya yang mengatakan bahwa partikel terkecil dari suatu materi itu adalah atom. Jadi atom itu merupakan partikel terkecil dari suatu materi, katanya gitu. Dan di sini J.J. Thomson mengatakan bahwa atom itu bersifat netral dan mengandung bagian yang mengandung dia ini. Jadi atom itu dia bersifat netral karena dia mengandung bagian positif dan bagian negatifnya. Oke. Terus kekurangannya. Kekurangan dari teori Thomson ini yaitu dia tidak dapat menghitung massa yang dimiliki oleh elektron. Di sini kan ada elektronnya nih, dia nggak bisa ngitung berapa jumlah massanya elektron yang ada di permukaan atau yang tersebar pada bola bermuatan positif ini. Oke, selanjutnya nih setelah J.J. Thomson, sebelum dilanjutkan oleh ilmuwan yang lain, nih ini familiar dan paling sering digunakan bahwa teori J.J. Thomson ini atau model atom Thomson ini itu lebih dikenal dengan nama roti kismis. Jadi model atomnya adalah model roti kismis. Kenapa? Kira-kira teman-teman semuanya bisa nggak tahu kenapa? Oke, gini. Jadi dia kenapa diibaratkan roti kismis? Karena rotinya itu adalah ini, atomnya, yaitu atom yang bermuatan positif ini. Yang hijau ini ya, itu adalah rotinya. Sedangkan kismisnya itu, itu adalah yang ini, yang bermuatan negatif elektron ini. Jadi elektron ini yang dianggap adalah kismisnya. Makanya dia sering disebut adalah roti kismis. Oke. Jadi teman-teman harus ingat nih, nanti bisa aja soalnya yang teori atom, yang model atomnya seperti roti kismis itu ditemukan oleh ilmuwan siapa, kayak gitu. Oke. Jadi dia modelnya roti atomnya roti atom kismis ya. Bukan roti atomnya, model atomnya adalah model atom roti kismis gitu. Oke. Selanjutnya yaitu Ernest Rutherford. Oke, jadi Ernest Rutherford ini dia mendasari percobaannya yaitu dengan melakukan penembakan sinar alfa. Kalau yang sebelumnya J.J. Thomson dia sinar katode, kalau ini sinar alfa. Oke. Di mana hasil percobaannya yaitu atom itu bukan bola pejal. Karena hampir semua partikel alfa diteruskan dan terdapat partikel yang kecil yang bermuatan positif yang disebut dengan inti atom. Jadi ini model atomnya adalah seperti ini ya, model atom Rutherford. Jadi ini dia penembakannya dengan sinar alfa ya. Jadi atom ini ditembaki dengan sinar alfa ternyata diteruskan gitu. Jadi diteruskan sinarnya
ada yang diteruskan, ada yang enggak. Kenapa? Karena di dalam intinya itu ada partikel kecil yang bermuatan positif. Dan itu disebutnya sebagai inti atom. Oke? Dan teori atomnya yang pertama nih. Atom itu terdiri atas inti atom yang bermuatan positif dan dikelilingi elektron yang bermuatan negatif. Yang tadi ya, ini adalah inti atomnya bermuatan positif dan dikelilingi oleh elektronnya yang hitam yang bulat ini ya, oleh elektronnya. Oke? Yang kedua, atom bersifat netral. Oke, jadi atom ini dia sifatnya netral. Kenapa? Karena jumlah muatan positifnya, yang intinya ya, itu sama dengan jumlah muatan negatifnya, yang elektronnya. Oke, makanya disebut atom itu bermuatan netral. Terus selanjutnya yang ketiga yaitu nih, selama elektron ini mengelilingi inti, jadi di dalam elektronnya ini terdapat yang namanya gaya sentripetal. Oke, dan gaya sentripetal ini itu terbentuk karena gaya tarik-menarik antara elektron ini dengan inti atomnya. Oke, inti atom kan dia bermuatan positif ya. Jadi negatif dia menarik-menarik dengan yang positif. Atau ini disebut juga dengan gaya Coulomb. Oke, terus model atom Rutherford ini itu sering disebut juga dengan model tata surya. Kalau tadi J.J. Thomson adalah bentuknya seperti roti kismis, sedangkan kalau Ernest Rutherford itu modelnya seperti tata surya. Oke, yang ini ya. Oke, teman-teman bisa bayangkan. Jadi ini kayak tata surya, yaitu matahari dikelilingi oleh berbagai planet-planet lainnya. Oke, terus selanjutnya, kelebihan. Kelebihan dari Ernest Rutherford ini yaitu dia penemuan inti atom. Oke, jadi dia menemukan inti atomnya. Oke, dan elektron. Terus selanjutnya nih, elektron yang ini ya, itu beredar mengelilingi inti yang ini pada jarak yang relatif jauh. Jadi jarak-jarak yang relatif jauh ini yang disebut dengan jari-jari atom. Oke, jadi jari-jari atom, istilah jari-jari atom itu pertama sekali disebutkan oleh Ernest Rutherford. Selanjutnya, kelemahannya. Ini kan tadi katakan bahwa elektron itu akan terbentuk gaya tarik-menarik atau gaya Coulomb, dan ini bertentangan dengan teori gelombang elektromagnetik Maxwell. Oke, dari ilmuwan sebelumnya. Jadi bertentangan. Jadi dia nggak bisa menjelaskannya. Terus yang selanjutnya yaitu tidak mampu menjelaskan terjadinya spektrum garis atom hidrogen. Jadi dia nggak bisa menentukan nih kalau misalnya ada terbentuk spektrum garis pada atom hidrogen gitu. Oke, selanjutnya karena dia ada kelemahannya, dipelajari lagi, dikembangkan lagi oleh seorang ilmuwan yaitu namanya Niels Bohr. Dan dasar percobaannya dia mengambil dari kelemahan dari Rutherford tadi, yaitu spektrum atom hidrogen. Oke, dan percobaannya gini. Atom hidrogen itu katanya seperti planet. Oke, dan dengan planet itu dia memiliki elektron ringan yang bermuatan negatif, di mana elektron ringan ini yang bermuatan negatif itu mengelilingi inti, oke, yang bermuatan positif. Oke, terus teori atomnya. Nih, teori atom dari Niels Bohr yang pertama adalah, ini model atomnya ya, model atom Niels Bohr ya. Elektron mengelilingi inti atom pada orbit tertentu. Jadi elektronnya yang ini yang hijau ya, ini yang merah ini adalah inti atomnya. Jadi elektron itu mengelilingi inti atom pada orbit-orbit tertentu. Oke. Terus yang kedua, jadi selama elektron ini berada dalam lintasannya, oke, dia bergerak mengelilingi intinya, itu energinya tetap. Oke, jadi tidak ada energi yang dilepaskan atau tidak ada energi yang diserap. Oke, yang diserap atau dipancarkan nggak ada karena dia energinya tetap selama dia beredar mengelilingi inti atom. Oke, yang ketiga, nih, ini kan ada beberapa nih lingkaran ya. Jadi lingkaran ini dia adalah lintasan masing-masing elektronnya. Jadi elektron ini itu dapat berpindah dari satu lintasan stasioner ke lintasan yang lainnya. Oke, misal dari ini yang pertama ya, N1 ini dari 1 ke 2 bisa pindah nih elektronnya. Dari yang kedua bisa juga pindah nih yang ke yang 3. Demikian sebaliknya dari yang ketiga ini
ya kan? Ketiga ini dia balik ke yang kedua atau dia ke yang ke satu gitu. Dengan syarat, oke. Jadi berpindahnya elektron dari satu stasioner ke stasioner lainnya yaitu dengan cara menyerap atau memancarkan energi, oke. Tetapi kalau misalnya dia berada dalam lintasannya, energinya tetap, tetapi kalau dia berbeda lintasan, maksudnya pindah ke lintasan yang lain, dia bisa memancarkan atau menyerap energi. Oke. Terus yang keempat, lintasan stasioner elektron tadi yang ada di sini ya, yang dalam satu lingkaran ini, itu dia diperbolehkan yaitu jika memiliki momentum sudutnya itu kelipatan dari nilai V, yaitu 3,14. Oke, jadi ini keempat ini adalah teori dari Niels Bohr. Di mana kelebihannya, oke ini ini kan tadi ada tingkatan energinya ya, jadi N1, N2, N3 gitu. Jadi tingkatan energi yang merupakan tempat elektron beredar ini, itu disebut dengan kulit atom. Jika jari-jari atom itu muncul dari teori Rutherford dan kulit atom itu muncul dari teorinya Niels Bohr. Oke, teman-teman nanti pasti akan dengar dengan istilah itu jari-jari atom, kulit atom kayak gitu. Oke. Jadi kulit atom ini ditemukan oleh Niels Bohr bahwa lintasan pertama ini oke, kulitnya, lintasan kedua juga kulit, oke. Jadi kulitnya nanti teman-teman akan pelajarin ada kulit pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya. Kulit pertama itu disimbolkan dengan kulit K, L, M, N, dan seterusnya. Oke, dan di tengah ditemukannya kulit atom ini yang mendasari nanti adanya konfigurasi elektron. Oke, jadi kalau dengan teori Niels Bohr mendasari adanya nanti konfigurasi elektron yaitu dengan menggunakan kulit atom. Oke, jadi nanti ada konfigurasinya misalnya nih 2, 8, 18 sekian gitu. Jadi nanti setiap kulit ini dia memiliki jumlah maksimum elektronnya. Misalnya di kulit pertama itu cuma ada 2 maksimum elektronnya. Di kulit kedua ada 8. Di kulit ketiga ada 18. Nanti rumusnya itu adalah 2 dikali N kuadrat. N-nya ini adalah kulitnya. Kulit keberapa kayak gitu. Oke, di mana nanti konfigurasi elektron ini gunanya untuk apa sih gitu ya. Jadi konfigurasi elektron ini itu nanti tujuannya adalah untuk kita mengetahui posisi suatu unsur di dalam tabel periodik. Apakah dia dalam golongan 1, golongan 2, periode 3, periode 4, kayak gitu. Oke, itu untuk konfigurasi elektronnya. Jadi dia yang menemukannya, si Niels Bohr ya. Oke, ingat lagi nih model atomnya seperti ini. Sedangkan kelemahannya, oke, dari sekian banyak kelebihannya, ternyata dia punya kelemahan, yaitu bahwa Niels Bohr hanya mampu menjelaskan spektrum atom hidrogen. Jadi kalau misalnya untuk atom dengan jumlah atom yang lebih, maksudnya jumlah atom yang besar, dia nggak bisa menjelasin. Oke, setelah itu dilanjutkan lagi oleh ilmuwan yang terakhir ya, yang ini ya, yaitu Erwin Schrödinger dan Werner Heisenberg, dan dia mendasari percobaannya yaitu dengan memperbaiki teori dari Niels Bohr, yaitu percobaan spektrum atom hidrogen. Tadi kan kelemahan dari atom dari Niels Bohr itu kan dia hanya bisa menjelaskan atom hidrogen aja. Dan di sini Heisenberg menggunakan percobaannya itu yang menggunakan spektrum atom hidrogen. Oke, di mana hasil percobaannya yaitu dia membuktikan bahwa garis spektrum atom yang diionisasi itu tidak kontinu. Oke, itu yang diperoleh oleh Erwin Schrödinger. Oke, di mana teori atomnya, oke, gini ya, teori atomnya. Ini adalah model atom dari Erwin Schrödinger dan Heisenberg. Oke, dan teori atomnya gini. Jika tadi Niels Bohr mengatakan bahwa elektron itu beredar di lintasannya atau di kulit atom. Oke, dia tadi mengatakan bahwa elektron itu berada di kulit atom ya. Tetapi kalau Erwin Schrödinger mengatakan bahwa tidak mungkin, oke ingat ya, tidak mungkin dapat ditentukan kedudukan dan momentum suatu elektron secara seksama atau secara pasti. Yang dapat ditentukan adalah kebolehjadian menemukan elektron atau orbital atau ruangnya. Oke, pada jarak tertentu dari inti atom. Jadi, kita nggak bisa menentukan dengan pasti bahwa, oh gini ya, misalnya ini adalah intinya. Kita nggak bisa menentukan pasti bahwa elektron itu ada di sini. Bahwa elektron itu ada di sini. Tidak. Jadi yang bisa kita tentukan adalah kebolehjadiannya. Atau kemungkinan elektron itu berada di mana. Ada ruangannya, ada namanya orbital. Oke, makanya teori dari Erwin Schrödinger ini sering disebut dengan prinsip ketidakpastian
atau asas ketidakpastian. Kenapa? Karena kita tidak bisa menentukan secara pasti posisi dari atau kedudukan dan momentum suatu elektron itu. Oke, itu teori dari Erwin Schrödinger. Oke, di mana kelebihannya? Yaitu nih, di sini kan ada elektronnya tadi ya. Elektron ini dia mempunyai sifat seperti gelombang. Oke, jadi itu kelebihannya. Terus sedangkan kelemahannya yaitu elektron yang bergerak di sini ya, secara bersamaan itu tidak dapat diukur dan ditentukan posisi dan momentumnya secara tepat. Oke, sesuai dengan asasnya tadi yaitu asas ketidakpastian. Tetapi ini ada satu lagi ya. Kalau tadi Niels Bohr itu dia bisa dari teorinya kita bisa menemukan nanti yang namanya konfigurasi elektron dengan menggunakan kulit. Bisa menentukan posisi suatu unsur di dalam tabel periodik, apakah dia golongan berapa dan periode berapa. Dan juga teori yang ini, yaitu Erwin Schrödinger dan Heisenberg ini, dengan prinsip ketidakpastiannya, kita juga bisa membuat konfigurasi elektron. Tetapi konfigurasi elektronnya adalah dengan menggunakan subkulit. Oke, jadi nanti ada subkulit yaitu S, P, D, F dengan menggunakan bilangan kuantum. Oke, dengan bilangan kuantumnya, bilangan azimut, gitu, bilangan spinnya, kita menentukan posisinya, posisi suatu elektron itu, posisi suatu unsur itu di dalam tabel periodik. Oke, kelebihannya. Kelebihan dari konfigurasi yang subkulit ini, itu kita bisa gunakan untuk unsur yang berada di posisi golongan utama atau golongan A, dan juga untuk unsur yang berada di golongan transisi atau di golongan B. Kita bisa menggunakan konfigurasi subkulit. Tetapi, kalau kita menggunakan konfigurasi kulit, yaitu yang Niels Bohr, kita hanya bisa menggunakan itu untuk unsur-unsur yang berada di golongan utama atau di golongan A. Oke, jadi ada plus minusnya. Memang sih kalau konfigurasi kulit dia lebih gampang. Jadi cuma 2, angka 2, 8, dan terakhirnya itu adalah golongannya. Sedangkan kalau dia subkulit, teman-teman harus tahu nih, dia subkulit S, PDF, maksimum elektronnya berapa. Tapi sih itu nggak sulit kalau kita udah latihan, oke, dan kita udah sering mengerjakannya. Oke, demikian dulu untuk teori perkembangan atom ini. Oke, dan jangan apa ya, dan jangan malas yang namanya belajar, karena belajar itu untuk kita gunakan seumur hidup kita. Oke, dan jangan lupa ya, please subscribe dengan nama channel yaitu Lia NGL, oke, dengan menekan tombol merah ini. Dan jangan lupa di-share juga ya buat teman-teman yang lainnya, mana tahu teman-teman yang lainnya juga membutuhkan materi ini, gitu ya. Oke, demikian dulu, terima kasih.